Berarti kan kita menginformasikan kepada halayak, ya kan? Lebih ke menginformasikan bahwa kita itu sebenarnya siapa sih. Terus untuk personal branding itu mungkin ini harus dibedakan ya antara sombong, antara personal branding ya kan, dan juga syukur. Jangan lupa relasi, karena relasi itu tidak hanya bermanfaat di saat kuliah saja, kan tapi di luar setelah kuliah juga itu ada kebermanfaatannya juga. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Temu. Tepatnya cerita sederhana menjadi luar biasa. Perkenalkan, di sini saya Aulia Ava. Di sini saya menjadi host untuk podcast Ruang Temu ini. Nah, di sini di podcast ini kita akan membahas mengenai membangun personal branding melalui jalur prestasi. Nah, di podcast kita ini kedatangan tamu spesial nih, yaitu Mas Muhammad Ainur Rahman. Halo, selamat siang. Apa kabar Mas Nur Rahman? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Mas Nur Rahman mungkin bisa perkenalan mungkin dari Mas Ainur Rahman ini prodi apa sebelumnya, terus Ya. alamat di mana, Oke. angkatan berapa, mungkin bisa perkenalan dulu Mas untuk ke audiens. Oke. Halo audiens, perkenalkan nama saya Muhammad Ainur Rahman, biasanya dipanggil Ainur, atau kalau para guru saya bilang nyebutnya yang Rahman. Rahman. Berarti aku nanti manggilnya Rahman gitu, Mas Rahman. Boleh, gitu. tapi kalau panggilan paling banyak Ainur. Mas Ainur. Ainur Rahman. Saya dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, angkatan tahun 2021. Jadi angkatan masuknya adalah IAIN dan lulusan pertama UIN. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas. Ya. Mungkin mengenai sebelumnya saya dan teman-teman ini berterima kasih banyak untuk Mas Ainur Rahman karena sudah menyempatkan waktu ya. Ya, terima kasih kembali atas kesempatannya. Udah menyempatkan waktu dan tenaga jauh-jauh dari Jepara ya Mas. Iya Gimana sih. Mas? Oh, iya. Bisa jadi sih. Jepara laju berarti Mas ke. Oh iya, kemarin itu enggak sih, kalau di sini di Pondok. Di sini di Pondok. Kalau Jeparanya aslinya itu di Kecamatan Donorojo. Donorojo. Kecamatan Donorojo yang ada beteng Portugisnya. Iya. Nah, dari Kecamatan Donorojo kan itu 2 jam kan ya. Iya. Nah, karena 2 jam otomatis bolak-balik sepertinya kok pegel. Nah, jadi di sini memang dari Abah Kiai dulu dan juga orang tua dimintanya kuliah sambil mondok. Gitu sih. Kalau boleh tahu mondoknya di mana Mas? Di Hadipolo. Oh, di Polon Ya, Cikulo. Cikulo. Ya, oh gitu. Mungkin Mas Ainur Rahman ini kan aku dengar Mas Ainur Rahman ini mempunyai segudang banyak prestasi seperti itu. Dikit, baru dikit. Nah, salah satu prestasi yang aku minat itu dari Mas Ainur Rahman itu salah satu peserta dari prestasi yaitu beasiswa di Genbi ya Mas. Itu di tahun berapa Mas? Itu aslinya namanya beasiswa Bank Indonesia. Oh, beasiswa Bank Indonesia. Kalau Genbi itu kan generasi baru Indonesia. Catat ya teman-teman ya. Generasi baru Indonesia, bukan generasi Bank Indonesia. Oke. Kalau generasi baru Indonesia itu kan wadahnya dari beasiswa Bank Indonesia ini. Saya beasiswa Bank Indonesia itu alhamdulillah dapat di tahun 2023. Berarti saya aslinya angkatan 2023-2024. Angkatan 2023 sih lebihnya. Berarti Mas Ainur Rahman ini udah lulus ya? Berarti tahun ini. Yang Genbinya? Enggak, yang untuk untuk kuliahnya itu. Yang kuliahnya. Yang kuliahnya alhamdulillah lulus baru bulan sepertinya Juli kemarin. Oh, Juli tahun ini berarti ya. Tahun Mas? ini ya. Cuman udah itu wisuda. Belum. Belum. Nanti wisudanya insyaallah di bulan Desember.
Wisuda pertama UIN. Oh, mungkin bisa ceritain Mas mengenai itu. Mas Ainur Rahman ini kan mendapat prestasi itu kan dari Yang generasi baru dari Bank Indonesia dari ya. Bank Indonesia Mm-mm. itu. Mungkin bisa ceritain Mas asal usul kok Mas Ainur Rahman ini bisa keterima Ya. dan bolehlah di-spill ke teman-teman semua Oke. untuk tips and tricksnya seperti itu. Oke. Jadi generasi baru Indonesia atau Gen B ya kalau Iya. kita nyebutnya, itu kan merupakan wadah dari beasiswa Bank Indonesia. Nah, beasiswa Bank Indonesia ini kalau di daerah sini ya, itu ada 8 kampus dan salah satunya kan ada di UIN Sunan Kudus. Nah, di UIN Sunan Kudus ini tuh dibuka 50 lowongan. Dibuka Gitu. 50 apa namanya ya? 50 Iya. anggota. Nah, akan ada 50 anggota. Soalnya di 8 itu ada yang 50, ada yang sampai 70. Oh gitu. Nah, Berarti setiap kampus ya Mas. beda-beda. Beda-beda. Kalau di UIN Sunan Kudus ini 50 anggota. Nah, berarti kan total yang akan dimasukkan itu kan kurang lebih segitu orangnya gitu. Enggak banyak banget, enggak kurang banget gitu. Nah, kalau di beasiswa Bank Indonesia itu yang lebih diutamakan ya. Lebih diutamakan itu adalah IPK. Terus kemudian adalah prestasi, teman-teman. IPK dan juga prestasi, terus kemudian kira-kira nanti kalau di Gen B mau ngapain. Nah, itu sih yang biasanya di highlight di sana. Kalau di prestasi itu mungkin bisa, kalau dulu saya ya, itu salah satu prestasinya mungkin kalau di situ sudah ada. Prestasinya itu ada salah satunya adalah puitisasi Quran. Puitisasi Quran yang diselenggarakan oleh IAIN Kudus ini, dan itu tarafnya nasional. Nah, itu prestasi. Jadi jangan lupa, dan sebenarnya nggak hanya prestasi aja sih, pengalaman organisasi juga ada. Itu soalnya apa? Karena di Gen B itu nanti kan generasi baru Indonesia ini nanti terjunnya di bidang kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Ya memang ada yang pendidikan, terus kemudian ada yang kemasyarakatan. Karena nanti di Gen B itu ada yang namanya desa binaan. Desa binaan itu mungkin kalau kita nyebutnya seperti KKN ya. KKN. KKN, cuma kalau KKN biasanya kan nginep. Ya. Tapi kalau desa binaan itu enggak, kurang lebih selama 3-4 bulan lah. Kalau boleh tahu di mana Mas desa binaannya tuh? Kalau kemarin itu saya lupa di mana ya. Di daerah Gebok ya. Aku lupa di daerah Gebok. Berarti khusus dari UIN Sunan Kudus. Kedungsari, sepertinya Kedungsari, desa Kedungsari. Yang di desa binaan berarti khusus buat ini UIN Sunan Kudus di sana. Kalau di desa Kedungsari ya memang. Cuman kalau aslinya desa binaan itu adalah memang program khusus dari Korkom Semarang. Gitu. Ya, nanti itu ada dilombakan. Dan alhamdulillah tahun kemarin saat tahun saya bersama teman-teman di Gen B angkatan 2023, alhamdulillah mendapatkan juara 1. Alhamdulillah ya. Dan Gen B-nya dari beberapa perlombaan mendapatkan juara umum. Alhamdulillah. Mungkin aku boleh ceritakan sedikit mengenai prestasi yang didapat oleh Mas Ainur Rahman selama aktif sebagai mahasiswa di UIN Sunan Kudus ya. Mungkin dari prestasi, pengalaman organisasi. Boleh. Ya. Sedikit ceritain pada teman-teman semua ya. Jadi Mas Ainur Rahman ini mempunyai segudang banyak prestasi dan pengalaman. Salah satunya itu dari pengalaman organisasinya itu ada di Jarum Foundation ya Mas. Itu di 2025. Ya, di 2025. Terus ada ini Mas Ainur Rahman ini menjadi Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sunan Kudus 2025. Ya. Jadi masih sampai sekarang masih di Dema UIN. Ya? Di Koordinator Kementerian Pengembangan Sumber Daya Masyarakat. Keren nih Mas. Terus untuk yang ketiga ini aku yang tertarik ini ada di Kordes KKN Nusantara ya Mas. Itu di tahun 2024 ya Mas. Boleh nanti disepil ya. Boleh. KKN Nusantara nih. Iya. boleh insyaallah. Untuk yang selanjutnya itu ada prestasi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ainur Rahman. Prestasinya salah satunya itu Mas Ainur Rahman ini sebagai peserta dari
beasiswa Bank Indonesia tadi ya Mas. Ya, Terus ada juara duta Tadris Matematika pada HUT HMS Tadris Matematika di tahun 2024. Berarti di 2024. kampus sendiri ya Mas. Ya di kampus sendiri. Terus ada tadi juara 2 puitisasi Al-Qur'an Nasional Festival Kemahasiswaan IAIN Kudus tahun 2022. Nah, selain dari prestasi dan pengalaman organisasi, Mas Muhammad Ainur Rahman ini juga mempunyai apa? Publikasi dan karya ilmiah, teman-teman. Ya, ada. Izin sepil ya, Mas. Boleh. Nah, untuk jurnalnya ini ada di jurnal Aksioma di Sinta 4 nih, Mas. Ya, Sinta 4. Universitas PGRI Semarang 2024. Nah, judul artikelnya ini di eksplorasi konsep matematika dalam budaya Mindang, Mas. Iya. Mindang tradisional di Desa Jeruk Wangi, Jepara, Jawa Tengah. Studi etno matematika. Nah, selain dari jurnal, Mas Nurman juga mempunyai karya ilmiah yaitu dari buku. Di sini ada 2 buku yaitu Matematika dalam Kehidupan. Terus yang kedua itu ada buku Filsafat Matematika. Mungkin saya dari penjelasan ini tadi saya tertarik di tadi KKN Nusantara. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman semua, Mas. Mungkin dari penjelasan Mas Nur Rahman ini nantinya bisa buat motivasi kita. Gimana sih tips and triknya buat kita bisa ikut menjadi salah satu KKN Nusantara di kampus UIN Sunan Kudus seperti itu, Mas. Pilih tapi mungkin sebelum masuk ke KKN Nusantaranya ya, aku mau disclaimer terlebih dahulu yang 2 buku itu. Jadi 2 buku itu dari bersama teman-teman, diriku bersama teman-teman satu kelas itu membuat bukunya. Yang pertama itu terkait literasi matematika dan juga yang kedua adalah terkait filsafat matematikanya itu. Jadi yang fix beneran dari aku sendiri nyiptain itu memang yang eksplorasi etnomatematika itu yang konsep Mindang. Oke, lanjut yang tadi ya yang terkait KKN Nusantara. Mohon maaf Mas, kalau konsep Mindang itu sendiri apa ya? Oke, mungkin gini teman-teman pernah makan ikan pindang mungkin ya? Ikan pindang. Tapi bukan pindang serani, bukan pindang daging, tapi ikan pindang itu apa namanya ya? Ikan yang diproses, ya kan? Diproses cara ada yang tradisional, ada yang pabrikan, gitu kan. Nah, itu kalau bahasa sederhananya itu adalah ikan yang digodok. Direbus kayak direbus, gitu ya. Berarti lebih ke apa kayak bandeng presto kayaknya direbus. Cuma ada sasi khususnya. Gitu. Karena kan ini pindang tradisional, ya kan. Nah, nanti sebenarnya di penelitian itu tuh lebih ke etnomatematikanya. Etnomatematika adalah matematika yang ada di kehidupan etnis budaya. Matematika yang ada di dalam budaya. Jadi kira-kira dalam suatu budaya ini apa sih pola matematisnya. Jadi salah satu tugas dari anak matematika itu seperti itu. Kira-kira di lingkungan sekitar ada nggak kira-kira polanya, bisa nggak melihat pola di lingkungan sekitar. Nah, di Mindang ini, di proses Mindangnya itu alhamdulillah saya ya pastinya didorong oleh dosen saya, dibantu oleh dosen saya terkait konsepnya. Itu menemukan beberapa pola matematis di sana. Misalnya apa sih? Misalnya gini kan di dalam Mindang, ya kan? Itu kan ada proses penyortiran. Nah, proses penyortiran ini itu pakainya statistika. Mungkin di sini masih ada mahasiswa statistika juga ya. Statistikanya pakainya yang konsep rata-rata, mean. Nah, kira-kira satu yang harga sekian, misalnya harga 2.000 itu kira-kira rata-rata ukurannya berapa sih? Nah, harga yang 2.500 rata-rata ukurannya berapa sih? Nah, akan tapi pastinya kalau yang penjualnya itu tidak langsung diukur satu persatu kan enggak. Pastinya itu pakai pola matematis yang kira-kira segini. Feeling. Dan ternyata saat itu kan saya penelitian, saya ambil 5 sampel ikan. Jadi nanti kan prosesnya
Mas sampel ikan di satu bak, kira-kira itu ikannya panjangnya seberapa kan gitu. Terus kemudian kami rata-rata dan ternyata rata-ratanya beda-beda semua. Berarti lebih ke seperti jual beli ya Mas kan. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjut ke tadi Mas, KKN Nusantara. Ya, KKN Nusantara. Bisa itu loh, bisa keterima di KKN Nusantara. Tips and triknya buat teman-teman semua Mas. Oke. KKN Nusantara itu pastinya pertama melibatkan prestasi ya. Prestasi. Yang paling dilirik pastinya yang prestasi dulu kan. Karena apa? Karena nanti di KKN Nusantara itu nanti kita bertemu dengan orang-orang terpilih juga pastinya dari kampus masing-masing. Kayak yang pertama itu prestasi, yang kedua adalah esai. Nanti ada diminta untuk membuat esai. Jadi mungkin seperti ini ya, dari semua organisasi, dari semua pengalaman prestasi-prestasi yang aku alami itu pastinya yang pertama kita harus daftar dulu. Itulah yang paling penting. Soalnya apa? Biasanya teman-teman sudah tahu informasinya nih, banyak banget informasinya kan, tapi keberanian untuk mendaftar itu loh yang nggak ada. Maka dariku ntar aduh susah banget nih, mungkin banyak banget berkasnya. Memang bener. Jadi beasiswa Bank Indonesia, terus KKN Nusantara dan beberapa hal yang lain ya, prestasi yang pernah aku alami itu memang dokumennya memang berapa banyak. Harus mengumpulkan inilah itulah persyaratannya banyak banget. Nah, dan itu adalah yang biasanya dikeluhkan oleh beberapa mahasiswa kan, tapi namanya juga yang pengen siapa, yang butuh siapa, soklah mangga yang mau ikut silakan dilengkapi. Dan memang sih yang pertama memang mau daftar dan juga berani bertanggung jawab kalau daftarnya itu nanti diselesaikan gitu sih. Pendaftaran pertama kan pendaftaran ya tadi ya, pendaftaran, terus kemudian nanti akan ada seleksi. Seleksinya kan memang seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara. Nah, di seleksi administrasi itu salah satunya kan ada organisasi, ya kan. Kalau dulu yang saya cantumkan kan kalau di keterangannya adalah SK organisasi. Nah, kalau dulu memang aku tumpuk semua SK organisasi apa aja gitu kan. SK organisasi A, B, C, D semuanya aku kumpulin gitu. Jadi teman-teman kalau yang punya banyak organisasi nih, jangan lupa dikumpulkan SK organisasinya, karena itu memang benar-benar penting banget. Mengapa? Karena itu akan dilihat bahwa oh inilah benar-benar anak organisasi gitu. Tapi pastinya kalau SK organisasi itu belum tentu ya mencerminkan kalau anak organisasi itu memang benar-benar aktif di sana. Akan tapi kalau memandang organisasinya itu bagus-bagus ya kan, pastinya siapalah yang nggak memandang kan gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau diminta SK organisasi, berikan SK organisasi gitu kan. Terus kemudian yang kedua itu kan ada sesi wawancara. Nah, sesi wawancara ini nanti akan diwawancarai terkait apa itu namanya? Ada terkait esai yang telah dibuat. Jadi kami sebelum melakukan wawancara ini, kami kan membuat esai. Nah, esai yang dibuat itu terkait moderasi beragama, karena temanya adalah tema moderasi beragama. Esai, terus kemudian ada lagi itu tentang keagamaan. Salah satunya kalau dulu ya itu ada tajwid. Ada tajwid juga. Cuma nggak perlu tegang teman-teman, karena itu insya Allah bisa dipersiapin. Ya tinggal nanti kira-kira yang pemberkasannya apa aja, terus kemudian wawancaranya kira-kira apa aja. Nah itu boleh tanya-tanya kok sama kating-kating kalian yang sudah pernah KKN Nusantara gitu sih. Berarti untuk masuk ke KKN Nusantara itu salah satunya yaitu adalah mempunyai prestasi yang mungkin bisa dibilang mencukupi lah seperti itu ya Mas, buat persyaratan gitu ya. Mungkin topik utama itu adalah berkasnya memang benar-benar dilengkapin. Sebenarnya nggak perlu prestasi banyak-banyak ya. Kalau lebih ke integritas saja sih, integritas diri. Kira-kira CV kalian itu seperti apa? Lanjut saja untuk di sini sesuai tema itu adalah bahas personal branding. Jadi personal branding melalui jalur prestasi. Nah, di sini saya mau tanya kepada Mas Ainur Rahman ini. Menurut Mas Ainur Rahman sendiri, personal branding itu apa Mas? Seperti itu. Oke, mungkin
dari diriku sendiri ya, sesuai pengalaman ya. Iya. Kalau personal branding berarti kan kita menginformasikan kepada halayak, ya kan? Lebih ke menginformasikan bahwa kita itu sebenarnya siapa sih, ya kan? Supaya kita bisa diterima oleh orang lain, ya kan? Entah itu secara relasi pertemanan Iya. atau relasi pekerjaan, gitu kan? Nah, itulah yang diinginkan dari adanya personal branding, ya kan? Terus untuk personal branding itu mungkin ini harus dibedakan ya antara sombong, antara personal branding ya kan, dan juga syukur. Nah, sebenarnya kita kan yang dibolehkan kan yang syukur. Kalau yang sombong udah tau lah teman-teman lah, nggak perlu dijelaskan dalilnya kan ya. Jelek ya mas. Pastinya Pasti. sudah pastilah gimana. Cuma maka untuk supaya kita itu terlihat sebagai orang yang memang benar-benar memiliki integritas dan juga orang yang profesional. Nah, personal branding itu diperlukan. Ya, kamu sebenarnya orang yang di bidang apa sih? Nah, kamu di bidang apa? Kamu di bidang apa? Nah, dari personal branding itu akan ditentukan. Nah, supaya aku tuh pernah dengar gini bahwa sebenarnya orang berteman itu pastinya ada benefit di sana. Kalau nggak ada benefit, biasanya tidak ada. Minimal benefit itu benefit ke apa namanya, sama hati lah. Misalnya sama teman, ya kan, benefitnya berarti kan benefit apa yang namanya ya? Kalau guyon-guyon, ada relaksasi lah kalau sama teman-teman. Itu kan juga benefit. Nah, berarti kita memiliki hubungan pertemanan atau kita biasanya sebut dengan relasi, itu pasti ada benefitnya. Dan kira-kira kalau teman-teman kamu ingin berkenalan sama kamu, benefit yang kamu berikan tuh apa? Nah, itulah pentingnya personal branding di sana. Berarti Gitu emang sih. dalam suatu pergaulan tuh harus saling menguntungkan Ya, seperti itu ya mas. harus saling menguntungkan. Bahas-bahas untuk personal branding ini, saya mau tanya kepada Mas Enur Rohman ini, Ya. bagaimana Mas Enur Rohman menggunakan jalur prestasi itu membentuk sebuah personal branding seperti Ya. itu. Silakan. Kalau dari segi prestasi ya, Ya. mungkin dari segi prestasi itu adalah suatu penopang ya, suatu penopang bahwa kita memang benar-benar bisa diandalkan itu. Jadi personal branding dari segi prestasi itu lebih to the point kepada kita bahwa oh ini memang orang yang bisa kita andalkan. Karena apa? Kalau segi prestasi itu berarti kita mengacu pada orang yang pertama itu dia memang benar-benar bisa fokus. Terus yang kedua itu dia terintegritas orangnya. Karena nggak mungkin dong orang yang sudah melewati beasiswa atau sudah melewati KKN Nusantara misalnya, atau sudah memiliki kejuaraan misalnya, itu dia nggak mungkin lemah gitu, nggak mungkin lemah dalam perjalanannya. Karena apa? Karena ketika ingin mendapatkan sesuatu, dia memang benar-benar menginginkan sampai batasnya itu gitu. Nah, maka dari itu kalau bagiku ya, personal branding melewati jalur prestasi ini itu adalah untuk supaya kita memang benar-benar dilihat oleh orang lain sebagai orang yang expert. Itu sih. Mungkin mengenai Mas Enur Rohman ini mendapatkan prestasi yang banyak itu, teman-teman semua pasti pengen tahu kan, cara memulai Mas Enur Rohman mendapatkan prestasi yang sebanyak itu gimana? Mungkin dari sikap ataupun tips atau langkah awal untuk mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa itu seperti apa gitu mas? Oke, mungkin yang pertama itu kita harus kenal diri kita sendiri dulu ya. Kita yang pertama harus kenal diri kita sendiri dulu. Sebenarnya kita tuh siapa? Latar belakang kita itu seperti apa? Ya, baru kita mau ke mana, gitu kan. Terus kemudian kira-kira tujuan kita tuh apa? Kalau orang yang aku mengklasifikasikan orang itu ada dua hal ya. Yang pertama itu memang dia memiliki tujuan khusus yang kalau mau tidak mau dia harus mencapai seret gitu ya. Yang kedua itu adalah orang yang dengan kalau bahasa Jawa itu sak melakukan banyu Mengalir ya, Mas? mengalir orang yang mengalir. Mengalir. Akan tapi mengalirnya ini dia nggak hanya mengalir menurut seret gitu, tapi mengalir ketika ada kesempatan dia ikut. Nah, itu yang aku maksud mengalir itu seperti itu. Kira-kira untuk supaya kita itu memiliki pengalaman yang memang benar-benar
teruji gitu. Eh, Terus apa tadi ya? Terkait Mungkin langkah awal yang mm-mm. jenengan perbuat. Oke, langkah awal mungkin tadi ya. Berarti kita mengenali diri sendiri dulu. Nah, ini mungkin ini tips ya bagi teman-teman ya. Kalau ingin mengenali diri sendiri, ya kan, itu bisa kalau di beberapa organisasi itu ada yang namanya analisis diri. Nah, itu banyak banget analisis diri, ada analisis SWOT ya kan. Terus ada analisis diagram juga banget. Di Google ada banyak kok, di YouTube ada banyak. Oke. Kalau itu bisa analisis diri. Kalau yang kedua itu uh, yang sering aku saranin kepada teman-teman buat CV. Itu teman-teman. Yang aku saranin kepada teman-teman saat diskusi itu, kalau mau gimana sih caranya supaya bisa uh, kalau kalau bahasanya bisa seperti orang. Nah, itu gimana? Ya harus tahu diri dulu, ya kan? Harus tahu diri. Gimana caranya tahu diri? Analisis diri tadi atau membuat CV. Mengapa kok membuat CV? Karena kalau kita membuat CV itu kurang lebih kita tahulah sejauh mana diri kita itu sudah berjalan gitu. Itu sih. Itu yang pertama banget, kita harus analisis dulu, analisis diri. Terus setelah kita analisis diri, kita boleh menunggu kesempatan kalau ada perlombaan misalnya, kesempatan lomba, terus atau kesempatan ada beasiswa dibuka, atau tadi kesempatan ada KKN Nusantara dibuka, atau KKN internasional mungkin dibuka. boleh. Nah, itu intinya ketika ada kesempatan, ya kan, kalau mau ya lanjut gitu. Misalnya ada lomba, mau lanjut. Aku tuh pernah diinformasikan, nggak hanya aku sebenarnya, teman-teman terbangan kalau di Hadroh ya, Mas. Hadroh kalau di sana ya, kalau di Donoroja itu ada teman-teman Hadroh, dan senior Hadrohku itu bilang, kan saat itu mau lomba, beliau bilang gini, kalau tidak juara satu, kalau kepengennya tidak juara satu, lebih baik mundur. Nah, mengapa? Kalau misal gini lah, kalau ya ini aku untuk berproses betul memang, tapi ini basis apa ini namanya ya, subjektif ya. Mungkin kalau teman-teman enggak ya, semoga subjektifku dari seniorku seperti itu. Kalau enggak juara satu ya maksudnya keinginan, ya lebih baik mundur. Mengapa? Karena mental ini akan diasahkan di sana kan. Kalau memang tidak ingin juara lah, ngapain ikut juara, ngapain ikut perlombaan gitu kan. Nah, berarti kalau beasiswa ya kepengenannya kita, kalau bahasanya optimis ya, kita optimis ke sana ya kan, pengennya sampai selesai, sampai mendapatkan itu. Kalau memang nggak optimis, nggak ada keinginan di sana, ya ngapain ke sana gitu. Nah, jadi yang kedua itu memang diambil, ada kesempatan silakan, kalau ingin diambil, kalau sudah diambil ya ditenani, ditemenani ya kalau bahasa Jawa ya. Tapi gitu menurutku untuk tambahan ya, Mas, kayaknya untuk mempunyai prestasi sebanyak itu pasti nggak terlepas dengan percaya diri ya, Mas. Ya harus percaya diri ya. Tapi kalau percaya diri itu penempaannya banyak banget ya kan. Kalau di teman-teman pondokku biasanya, kalau kami kan sering berdiskusi ya, kami itu biasanya aku menginformasikan kepada mereka, kalau mau pede kalian harus diisen-isen dulu. Biasanya gitu. Harus mengalami isen gitu. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Malu. Harus mengalami malu terlebih dahulu, ya kan? Kalau kita sudah malu, itu berarti kan mental kita tertempa. Sama seperti public speaking ya. Kalau dari pengalamanku public speaking kan ada 3 hal. Yang pertama itu kita paham materinya. Jangan sampai kita sudah bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan lancar ya, akan tapi materinya kita nggak paham, pastinya plegap-plegu kalau bahasa Jawanya ya. Terus kalau sudah paham materinya, yang kedua itu adalah paham bahasa. Mungkin kalau di KPL lebih banyak yang paham daripada saya. Komunikasi ya. Komunikasi pastinya nggak hanya komunikasi verbal tapi averbal juga kan ya. Komunikasi, entah itu komunikasi secara lisan atau secara tulisan, dan juga ini gestur, mimik dan lain-lain. Itu selain kita bisa
mengimplementasikannya kepada misal kita diminta untuk menjadi apa iki namanya narasumber, tapi teman-teman harus mengerti juga bahwa public speaking itu tidak hanya kita berbicara satu orang dilihat banyak orang, enggak hanya itu. Personal pun sama personal itu juga ada public speakingnya. Karena public speaking kan berbicara di depan umum. Satu orang pun ya kan itu kan mungkin bisa dikatakan sebagai umum ya, benar nggak? Benar. Gitu. Soalnya kita bisa terlihat siapalah kita. Itu salah satunya ada di public speaking. Nah, terus yang ketiga itu adalah mental. Nah, ini yang ingin aku tekankan ya pada teman-teman ya. Kudune wani isen. Iya. Wani isen itu berarti kita berani menanggung resiko salah. Salah. Mau menanggung resiko kesalahan sih. Itu sih. Mungkin lanjut ke pertanyaan dari audiens nih. Di sini boleh. TAA tanya apa aja. Ya apa aja boleh. Jadi boleh, gini boleh. Mas, sebelumnya itu kita itu mempersiapkan sebuah kolom komentar di Instagram. Ya. Ada beberapa mahasiswa mungkin ya itu tanya kepada Mas Ainur Rohman mungkin. Mungkin kepo kan. boleh. Nah, itu yang pertama itu ada branding diri di sosial media itu perlu atau tidak menurut Mas Ainur Rohman. Oke, mungkin kita melihat sosial media itu apa dulu ya. Sosial media kan media yang bisa dilihat secara umum banget gitu kan. Nah, kalau kita mau branding di sosial media sebenarnya itu tergantung kita sih. Ya kan, tergantung kita maunya nanti kita itu sebagai apa, menjalankan sebagai apa. Dan sosial media kan banyak banget. Mungkin kalau teman-teman melihat sosial media itu IG, Facebook, TikTok ya kan. Nah, tapi jangan lupa ada yang namanya LinkedIn ya kan. Terus kemudian ya banyak banget sih ya. Nah, jadi kalau di sosial media, kalau bagiku itu lebih ke perspektif kamu sendiri sih. Kira-kira nanti yang ingin kamu kejar, ya kan? Apakah itu berhubungan dengan media sosial, gitu. Misal, jadi konten kreator pastinya membutuhkan media sosial, ya kan? Tapi sebenarnya kalau sekarang, ketika ingin populer, mengejar popularitas, ya kan? Boleh-boleh aja kan ya? Nah, itu salah satunya menggunakan media sosial, ya kan. Akan tetapi tidak hanya media sosial saja, kepada halayak umum pun yang di balik layar, itu juga kita harus ada personal branding di sana, ya kan. Mengapa? Karena kalau kita biasanya kan kalau di media sosial itu kita menginformasikan kebaikan-kebaikan saja. Biasanya kan seperti itu. Pahitnya kan seperti itu. Nah, maka dari itu dengan orang yang di balik layar, memang personal branding kita itu sangat-sangat dipertaruhkan. Akan tetapi kalau misalnya ini mungkin benefit ya kalau kita memiliki personal branding di media sosial, kita akan lebih dikenal dengan lebih mudah. Misalnya seperti apa? Misal kalau saya ingin kenal si A, kan? Kalau misalnya sudah tahu namanya, sudah tahu IG-nya, ya kan kita tinggal ternyata kurang lebih orangnya seperti ini. Walaupun kita mungkin belum tahu kekurangannya itu apa ya. Minimal kita tahu ternyata dia sudah punya track record seperti ini, integritasnya seperti ini. Oke, bagus banget. Follow. Misalnya gitu. Berarti emang personal branding itu sangat penting teman-teman. Sangat penting. Apalagi di sosial media ya Mas. Ya, akan tapi gini ya, lebih ke preferensi ya. Ada yang mengatakan penting, ada yang mengatakan kurang penting. Boleh-boleh aja. Karena apa? Karena terkadang kan orang itu pengen bahwa nggak perlulah di sosial media, yang penting aku menjalankan relasi dengan banyak. Dan itu aku punya temen saudara, ada saudara dari Manado, ya kan. Personal brandingnya di IG, di media sosial itu minim banget, kosong atau minim banget ya. Cuma dia pebisnis. Jadi kan terserah kita, mau personal branding di sosial media, monggo, mau tidak monggo. Akan tapi lihat-lihat bahwa nanti kita ingin mencapai apa, butuh nggak? Kita melihat kebutuhan sih. Kalau kamu butuh untuk ditampilkan secara sosial media, berarti nggak perlu menjelaskan pada orang lain, ya kan? Itu butuh banget sih bagiku. Berarti personal branding itu tidak hanya di sosial media juga ya, Mas. Langsung terjun ke lapangan juga bisa seperti itu. Lebih ke menjaga relasi aja sih. Menjaga relasi. Kalau kita keluar-keluar, saya ini kok enggak banget ya sepertinya ya.
Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas. Boleh. Dari audiens IG ini. Kalau dibandingkan Mm-mm. branding lebih kuat lewat prestasi akademik Mm-mm. atau lewat pengalaman organisasi, Mm-mm. gimana Mas tanggapan Mas Rahman? Yang terkait personal branding ya, antara prestasi akademik dan juga organisasi. Kalau personal branding itu aslinya kalau kita melihat secara runtutan lebih ke bisa menyebar lebih cepat, ya kan? Itu pastinya organisasi. Mengapa organisasi? Karena dengan organisasi itu kita bisa memiliki teman, ya kan? Bisa memiliki teman dan bisa lebih tahu seberapa orang ini tuh sebenarnya siapa sih? Nah, sebenarnya itu dari organisasi. Akan tetapi kalau kita memiliki di prestasi juga, itu sangat-sangat mendukung. Nilai plus ya. Nilai plus. Soalnya apa? Kita kan yang pertama di dunia ini memang kita butuh kalau memang kita butuh adanya relasi pertemanan. Nah, itu kan salah satu nilai yang dibutuhkan oleh manusia. Namanya juga makhluk sosial ya. Kita membutuhkan orang lain. Kalau kita membutuhkan orang lain, otomatis orang lain juga biasanya kan ada yang memang ada yang harus perlu siapa kita, tahu siapa kita, dan ada yang nggak perlulah tahu siapa kita, gitu kan. Akan tapi kalau kita sudah memiliki personal branding di organisasi, pastinya oh Mas ini seperti ini, aku jadikan ini deh, atau aku mau bekerja sama dengan Mas ini. Itu kan kalau organisasi nggak hanya satu orang kan, banyak banget yang tahu. Nah, dari banyak banget orang yang tahu, misal satu organisasi, misal aku di MPS ya, di MPS satu orang, nggak hanya satu orang kan yang kenal aku pastinya. Pastinya ada yang lain nanti ada temannya yang melihat itu Mas siapa sih, lah nanti nyambung seperti apa namanya ya, akar rumput gitu sih. Tapi kalau yang tadi yang prestasi, ya kan, prestasi itu memang aslinya buat diri sendiri sih, buat diri sendiri, dan nanti kalau mau sampaikan ke perlombaan atau biasanya ya, beasiswa sama misal tadi KKN Nusantara, ya kan. Nah, itu sangat-sangat ngaruh banget, karena kalau prestasi kan memang nilai plus dari diri kita. Kalau organisasi itu lebih ke membangun siapa kita dan integritas kita sampai mana profesionalismenya. Berarti intinya tuh personal branding itu lebih, kalau Mas Ainur Rahman ini lebih ke organisasi. Cuman prestasi itu menjadi nilai plus dalam hal itu ya Mas, seperti dan itu plus banget. Mungkin cukup sekian ya Mas. Ya. Aku minta motivasi sih buat Mas Ainur Rahman, buat teman-teman semua ya. Motivasi dan saran untuk bisa lebih semangat mungkin kuliahnya, bisa mendapatkan prestasi yang banyak. Itu gimana Mas, motivasi buat teman-teman semua sih? Oke, mungkin ini lebih ke dari pengalaman ya, berbasis pengalaman saja. Yang pertama memang kenali diri terlebih dahulu, siapa diri kita, entah itu dari yang tadi ya, dari CV bisa, atau dengan analisis diri. Yang pertama penting kenali diri, ya kan. Terus kedua, mungkin aku saran juga pada teman-teman, nanti teman-teman ini mau kemana gitu loh, setelah kuliah itu teman-teman mau kerja seperti apa, apakah ada prospek ke sana ataukah mengalir seperti air, ya kan. Nah, itu teman-teman harus bisa memandang itu benar-benar jelas. Terus yang ketiga memang relasi sih. Jangan lupa relasi, karena relasi itu tidak hanya bermanfaat di saat kuliah saja, kan tapi di luar setelah kuliah juga itu ada kebermanfaatannya juga. Dan salah satu CV saya kan ada di Tentor Bimbel di Jarum. Nah, itu dari relasi juga. Mungkin udah cukup ya Mas. Semoga bermanfaat ya. Mungkin udah cukup itu teman-teman. Ya, semoga teman-teman semua itu bisa membuat motivasi dari pengalaman Mas Ainur Rahman ini tadi. Mungkin tips and triknya itu bisa digunakan ya untuk selama kuliah seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian. Jangan lupa itu teman-teman, subscribe, like, komen,
and share Share. podcast kita Ruang Temu. Terima kasih.